Halo teman-teman, kembali lagi sama saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan transaksi pembelian. Oke. Sebelum kita akan memulai transaksi kita akan memastikan bahwa saldo sudah sesuai dengan modul pelatihan. Oke, kita generate report dari daftar laporan. Kemudian kita pilih neraca inbox control. Masukkan tanggal 31/12/2008. Oke. Nah, ini total aset 1773731. Oke, kita bandingkan dengan yang ada di modul. Sudah sesuai 1773731. Oke, baik. Kita akan langsung masuk pada transaksi fitur pembelian. Nah, untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Januari 2019. Nah, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Oke, jadi kita akan membuat permintaan barang dari bagian gudang. Oke, jadi kita masuk dari menu persediaan, kemudian permintaan barang. Oke, kita masuk dari persediaan. Oke, kemudian kita buat permintaan barang. Oke, tanggalnya 2 Januari 2019. Oke, permintaannya adalah permintaan untuk pembelian barang. Oke, permintaan untuk pembelian barang. Kemudian kita masukkan itemnya. Dimintanya itu 3 Januari. Oke, lanjut. Kemudian meja bundar 20. Oke, kemudian meja kerja 10. Oke, jadi meja persegi, bundar, dan kerja. Oke, kita sudah input. Kemudian di info lainnya, keterangannya kita masukkan permintaan pembelian barang dari bagian gudang. Selanjutnya, pastikan tanggal sudah benar, tanggal 2 Januari 2019, kemudian kita simpan. Nah, statusnya akan menjadi menunggu diproses. Kita lanjut ke tanggal 3. Transaksinya adalah berdasarkan permintaan pembelian pada tanggal 2, kita akan membuat purchase order. Oke, kita akan membuat purchase order kepada 2 perusahaan, yaitu yang pertama Sentra Furniture, yaitu meja bundar, kemudian kepada PT Indah Jaya, yaitu meja persegi dan meja kerja. Oke, kita masuk dari menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Oke, masuk dari menu pembelian, pesanan pembelian. Oke, pemasoknya yang pertama Sentra Furniture. Oke, masukkan tanggal 3 Januari 2019. Oke, karena transaksi ini terkait dengan transaksi permintaan pada tanggal 2, jadi untuk rincian barang dan jasa kita pilih ambil. Oke, kita ambil dari permintaan.
karena terkait dengan permintaan pada tanggal 2. Oke, kita cari, nah ini sudah muncul. Nah, kemudian kita hanya centang untuk meja bundar saja. Oke, meja bundar saja yang dicentang. Sudah itu klik lanjut. Nah, sekarang kita akan masukkan harganya yaitu 95.000. Kita klik item meja bundar, masukkan harga 95.000. Oke. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masukkan info lainnya. Oke, info lainnya. Nah, di info lainnya ini yang bisa kita masukkan, di sini ada info bahwa tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2019. Oke, kita masukkan tanggal pengiriman lah, kira-kira 4 Januari 2019. Oke, kemudian keterangannya kita masukkan saja. Oke. Nah, untuk pajak kita biarkan saja seperti ini default-nya. Oke. Di sini ada biaya lainnya, tapi di soalnya tidak disebutkan. Oke, jadi untuk biaya lainnya kita tidak perlu isi. Oke. Kalau sudah, kita pastikan lagi tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Oke. Nah, untuk bagian pertama kita sudah selesai kepada Sentra Furniture. Selanjutnya pemesanan kepada Indah Jaya. Kita pilih Indah Jaya. Tanggalnya sama, tanggal 3. Kemudian kita pilih ambil juga karena purchase order ini didasarkan pada permintaan barang tanggal 2. Jadi kita tetap menggunakan ambil, kemudian dari permintaan. Oke, ini kita pilih semuanya, kemudian klik lanjut. Meja persegi dan meja kerja. Oke, nah kita akan input harganya masing-masing. 77.000 dan 88.000. Oke, jadi yang meja persegi 77.000 dan meja kerja 88.000. Oke. Nah, info yang sama kita masukkan juga ke pesanan kepada Indah Jaya. Jadi info lainnya kita masukkan saja tanggal pengiriman tanggal 4 2019. Oke. Kita masukkan pesanan pembelian atas permintaan dari bagian gudang. Oke, kita buat sederhana saja teksnya. Oke, nah tidak ada biaya lainnya, jadi tidak perlu diisi. Oke, nah pastikan kembali data sudah benar, kemudian tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Oke, selesai transaksi tanggal 3 Januari. Nah, di tanggal 4 Januari, di tanggal 4 Januari, infonya adalah perusahaan menerima barang dari Sentra Furniture. Oke, jadi barang yang kita pesan di tanggal 3, barang yang kita pesan di tanggal 3, kita terima pada tanggal 4 Januari. Oke. Nah, kita terima ini seluruhnya. Kita pesan 20, kita terima 20. Dan masuk ke gudang depan. Oke, dengan nomor surat jalan 9095
Kemudian pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke. Nah, kita akan menginputnya dari penerimaan barang. Oke, dari penerimaan barang. Jadi dari pembelian, kemudian penerimaan barang. Nah, diterima dari Sentra Furniture. Oke, tanggalnya 4 Januari. Oke, kemudian nomor terimanya 9095. Oke. Setelah itu, untuk rincian barangnya, karena transaksi ini terkait dengan purchase order pada tanggal 3, jadi rincian barangnya kita ambil dari pesanan atau dari purchase order. Oke, kita klik icon search ini. Nah, muncul. Oke, meja bundar, kita klik lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke gudang depan. Oke, gudang depan. Kita klik itemnya. Di sini gudang kita ganti jadi depan. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, selesai untuk perincian barang. Sekarang kita lanjutkan ke info lainnya. Di sini info lainnya, kita lihat pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, pengiriman menggunakan mobil box. Jadi di sini pengirimannya kita masukkan mobil box. Oke, nanti muncul seperti ini karena tidak ditemukan datanya. Kita klik saja untuk simpan. Oke. Nah. Oke, untuk keterangannya kita catat saja menerima pesanan dari Sentra Furniture. Oke. Oke. Selesai transaksi tanggal 4, pastikan tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya tanggal 5. Oke. Tanggal 5 kita menerima barang yang kita pesan kepada PT Indah Jaya tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 3, oke, barang yang kita pesan tanggal 3 ini kita terima di tanggal 5. Oke. Nah, yang kita terima ini semuanya, jadi masing-masing 10 item untuk meja persegi dan meja kerja. Oke. Nah, tapi di sini kita menerima barang sekaligus tagihan. Oke, jadi kita menerima barang sekaligus tagihan. Karena kita menerima barang sekaligus tagihannya, kita langsung input saja dari faktur pembelian. Oke, jadi kita akan input dari faktur pembelian karena kita menerima barang sekaligus tagihan. Oke, jadi kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke, nah ini pemasoknya. Kita pilih PT Indah Jaya. Oke, nah tanggalnya 5 Januari 2019. Oke, nomor faktur di sini INV Indah 010. Oke. Nah, sekarang untuk rincian barang, karena transaksi ini terkait dengan pemesanan tanggal 3, jadi kita ambil dari pesanan yang tanggal 3. Oke, nah ini tanggal 3. Oke, kita klik lanjut. Nah, barang ini akan dimasukkan ke gudang depan. Oke, jadi barang ini akan dimasukkan ke gudang depan. Kita bisa mengubah gudangnya dari tombol biru yang ada di tengah ini. Ubah gudang. Oke, kemudian kita pilih gudang depan. Oke, sesudah itu kita masuk ke info lainnya. Di info lainnya,
kita masukkan pengiriman dengan mobil box. Oke, pengiriman dengan mobil box. Nah, tanggal pengiriman kita ubah jadi tanggal 5 Januari. Nah, di sini ada info mengenai pajak, oke, pajak, kode dokumen, tanggal faktur pajak, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan di modul ini tidak termasuk pada e-faktur. Jadi, untuk bagian pajak ini yang terkait dengan nomor faktur, kode dokumen, kita tidak akan bahas. Nanti kita akan bahas khusus di video yang lain untuk terkait dengan e-faktur. Nah, untuk keterangannya kita akan masukkan penerimaan barang dari Indah Jaya. Kita lihat lagi, jangan sampai ada info yang terlewatkan. Oke, sesudah itu kita pastikan tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Oke. Nah, tanggal 5 sudah selesai, sekarang transaksi tanggal 6. Untuk transaksi tanggal 6, di sini transaksinya adalah perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur IJ-INV 7728. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Bank Mandiri IDR, kemudian ada nomor gironya, dan jatuh tempo giro itu tanggal 12 Januari 2019. Oke. Nah, kita bisa masuk dari pembelian, kemudian pembayaran pembelian, atau kita juga bisa masuk langsung dari invoice-nya, kemudian kita bayar. Oke, kali ini saya akan masuk dari invoice-nya saja. Oke, dari pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke. Nah, di sini kita cari invoice nomor INV 7728. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita buka, seperti ini tampilannya. Oke. Di sini dikatakan melunasi hutang, tidak disebutkan amount, berarti kita asumsikan bahwa dibayar secara full amount atau secara keseluruhan. Oke, langsung kita klik proses, kemudian pembayaran. Nah, di sini langsung muncul pembayarannya kepada siapa. Oke, dan di sini rincian invoice yang akan dibayar itu secara otomatis muncul karena kita masuk dari fakturnya. Oke, kita ganti dulu tanggalnya itu tanggal 6 Januari 2019. Oke. Nah, untuk banknya itu Bank Mandiri IDR, kemudian metode bayar kita pilih cek atau giro. Nah, nomor gironya kita ambil saja. Kemudian nilai pembayaran, tinggal klik hitung nilai pembayaran. Oke. Nah, tanggal cek, kita pastikan tanggal ceknya adalah tanggal 12 Januari 2019. Oke. Kalau sudah, kita pindah ke info lainnya. Kita masukkan keterangan pelunasan. Oke, pelunasan invoice. Oke. Sebelum kita simpan, pastikan lagi kembali tanggal, kemudian save. Oke. Selesai transaksi untuk tanggal 6 Januari 2019. Selanjutnya, untuk tanggal 8 Januari 2019, oke, untuk tanggal 8 Januari 2019, transaksinya adalah
perusahaan menerima tagihan. Oke, ini menerima tagihan saja dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2019. Oke, jadi tanggal 4 Januari kita menerima barang. Oke. Nah, dari barang yang diterima tanggal 4, invoice diberikan oleh PT Sentra di tanggal 8. Oke, jadi kita akan masukkan invoice ini dari faktur pembelian. Oke, jadi kita akan masukkan invoice ini dari faktur pembelian. Oke, namun sebelumnya, di sini dikatakan bahwa pengiriman barang itu menggunakan jasa Armada Express. Oke, jadi menggunakan jasa Armada Express. Nah, karena dia menggunakan vendor dan kita harus membayar kepada vendor tersebut nantinya, jadi kita buat dulu vendor baru dengan nama Armada Express. Oke. Nanti kemudian kita akan gunakan vendor ini. Oke. Nanti kita akan gunakan vendor ini saat kita mau memasukkan asumsi atau perkiraan biaya angkut, yaitu sebesar 500.000. Oke, di mana 500.000 ini akan menambahkan harga pokok pembelian dan akan dibayarkan kepada Armada Express. Oke, jadi yang pertama kita buat dulu vendor baru. Kita buat vendor baru dari menu pembelian, kemudian pemasok. Nah, di sini kita masukkan namanya Armada Express. Nah, mata uang rupiah. Oke, sesudah itu kita langsung simpan. Oke. Di sini sudah muncul Armada Express. Nah, sekarang baru kita buka faktur pembelian untuk menginput invoice dari PT Sentra Furniture. Kita masuk di faktur pembelian. Oke. Pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, oke. Di sini kita pilih pemasoknya Sentra Furniture. Oke, kemudian tanggalnya 8 Januari 2019. Oke, nomor fakturnya Sentra 017. Oke, kemudian untuk itemnya atau untuk rincian barangnya, oke, di sini karena kita terima invoice-nya itu atas penerimaan barang. Jadi invoice-nya ini atas penerimaan barang. Oke, jadi kita ambil dari penerimaan barang. Oke, ambil dari penerimaan barang. Oke, kita cari penerimaan barang yang tanggal 4 Januari. Oke, ini sudah muncul, kita pilih saja. Kemudian klik lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan info. Oke. Nah, pengirimannya sudah betul tanggal 4, pakai mobil box. Oke, kemudian di sini keterangannya adalah menerima tagihan dari Sentra Furniture. Kemudian di sini untuk biaya lainnya, kita akan masukkan 500.000 untuk biaya angkut. Oke, biaya angkut 500.000. Oke, kita masukkan biaya angkut. Oke, ini ada beban angkut pembelian. Nah, kita klik alokasi ke barang, ya. Oke, alokasi ke barang, centang ya. Kemudian tagih ke pemasok itu kita pilih yang Armada Express. Jumlahnya 500.000. Oke, jumlahnya 500.000.
kemudian kita klik lanjut. Akan muncul 500.000. Namun 500.000 ini tidak akan menambah invoice dari Sentra Furniture. Invoice dari Sentra Furniture tetap jumlahnya 2.090.000. Nah, sesudah ini kita pastikan kembali tanggalnya sudah benar, kemudian kita simpan. Selesai untuk transaksi tanggal 8 Januari. Nah, kita lanjut ke transaksi tanggal 9 Januari. Nah, di tanggal 9 Januari, kita menerima tagihan. Nah, kali ini tagihan yang kita terima dari Armada Express. Kita menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada Sentra Furniture tanggal 8 Januari. Ini harusnya tanggal 4 Januari, karena pengirimannya itu dilakukan di tanggal 4. Kemudian nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE 1007. Kemudian nilai yang ditagihkan sebesar 475.000. Nah, sebelumnya kita sudah menginput untuk biaya angkutnya itu sebesar 500.000 pada tanggal 8 Januari saat kita menginput invoice dari Sentra Furniture. Nah, di tanggal 9 kita akan menginput aktualnya. Kita akan menginput aktualnya dari faktur pembelian. Langsung saja kita buka faktur pembelian. Nah, di saya sudah muncul faktur pembelian. Kemudian kita pilih pemasoknya Armada Express. Tanggalnya itu adalah tanggal 8. Tanggal 9. Bukan tanggal 8. Kemudian nomor fakturnya AE 1007. Nah, kita masuk ke biaya lainnya. Nah, sebelum kita bisa menginput ini, kita klik ambil biaya pembelian. Kenapa kita pilih ambil biaya pembelian? Karena sebelumnya kita sudah pernah input biaya pembelian untuk Armada Express, yaitu pada tanggal 8 Januari ketika kita mencatat tagihan dari Sentra Furniture. Jadi kita ambil dari biaya pembelian, kita klik search, kemudian muncul ini tanggal 8. 500.000-nya muncul, kita klik lanjut. Nah, kita ganti 500.000 ini dengan 475.000. 475.000. Kita klik lanjut. Nah, di info lainnya kita masukkan info menerima tagihan dari Armada Express. Untuk rincian barang dia akan tetap kosong. Sedangkan untuk yang biaya lainnya pastikan sudah muncul 475.000. Di sini totalnya juga 475.000. Nah, kalau sudah, kita akan simpan. Nah, transaksi tanggal 9 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke transaksi tanggal 10 Januari 2019. Transaksi tanggal 10 Januari 2019 yaitu transaksi deposit kepada Mulia Abadi sebesar 7.500.000. Sudah termasuk pajak. Ada nomor fakturnya DP 1818, kemudian pembayaran menggunakan Bank Mandiri, dan deposit ini nanti akan digunakan untuk mengurangi nilai faktur pembelian.
untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Untuk mencatat transaksi ini, kita akan masuk dari uang muka pembelian. Oke. Karena di Accurate, pembayaran seperti deposit atau pembayaran di depan itu dianggap sebagai uang muka pembelian. Oke. Jadi kita langsung masuk saja di pembelian, kemudian di sini ada uang muka pembelian. Nah, pemasoknya kita pilih mulia abadi. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 10 Januari. Kemudian di sini nomor PO tidak ada nomor PO karena dia tidak memesan, jadi tidak masukkan nomor PO. Nomor faktur kita masukkan DP _1818. Kemudian uang mukanya 7.500.000. Kita centang kena pajak, pilih PPN 10%. Oke. Total 7,5 juta sudah termasuk pajak. Nah, selanjutnya kita masukkan info lainnya. Oke. Info lainnya keterangan deposit kepada mulia abadi. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan tanggal sudah benar, kemudian kita klik proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini kita input data banknya itu Mandiri, kemudian metode bayar, transfer bank, kemudian di sini belum ada nomor rekening, jadi tidak perlu diisi nomor rekeningnya. Nilai pembayaran 7.500.000, kita klik saja hitung nilai pembayaran. Oke. Nah, pastikan tanggalnya itu 10 Januari. Kemudian info lainnya kita masukkan pembayaran uang muka kepada mulia abadi. Masukkan saja pembayaran deposit. Oke. Pastikan tanggal sudah betul, kemudian kita simpan. Nah, transaksi tanggal 10 Januari sudah selesai. Oke. Kita akan lanjut ke transaksi tanggal 11 Januari. Oke. Transaksi tanggal 11 Januari, di sini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada mulia abadi dengan detail sebagai berikut. Oke, jadi pesanan pembeliannya itu kursi bar jumlah 250 dengan harga 50.000 untuk satu item. Oke, kita masuk langsung ke pesanan pembelian. Oke. Kita masukkan mulia abadi. Tanggalnya 11. Kemudian kita masukkan rincian barangnya, kursi bar. Oke, 250, harganya itu 50.000. Oke, kemudian lanjut. Oke. Nah, setelah itu kita
Kita masuk ke info lainnya. Pemesanan barang pada mulia abadi. Oke. Selain itu kita biarkan saja seperti itu. Oke, pastikan tanggalnya sudah benar, tanggal 11, kemudian kita simpan. Oke, selesai tanggal 11 Januari. Selanjutnya tanggal 12 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan. Oke, jadi atas pesanan di tanggal 11, di tanggal 12-nya, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan. Oke, menerima barang sekaligus tagihan berarti kita akan input dari faktur pembelian. Oke, kita masuk dari faktur pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke. Nah, kemudian kita masukkan pemasoknya itu mulia abadi. Tanggalnya itu 11 Januari 2019. Oh maaf, tanggalnya itu 12. Karena ini sudah masuk ke penerimaan barang. Oke. Tanggal 12 Januari 2019. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya. Oke, kemudian untuk rincian barang kita pilih ambil dari pesanan. Oke, kita ambil dari pesanan. Kita cari pesanan tanggal 11. Nah, ini dia pesanan tanggal 11. Kemudian kita klik lanjut. Di sini barangnya dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita pilih gudang depan. Oke. Nah, selanjutnya info lainnya. Oke. Kita masukkan tanggal 12 Januari sebagai tanggal pengiriman. Kemudian ini menerima barang sekaligus invoice keterangannya. Oke. Setelah itu kita masuk ke deposit. Oke, di sini ada ikon DP, deposit atau uang muka. Kemudian kita klik ambil uang muka. Nah, nanti akan muncul 7.500.000, kemudian klik lanjut. Oke. Nah, uang mukanya akan muncul di daftar uang muka sini, kemudian di bagian bawah juga akan muncul uang muka 7,5 juta. Nah, setelah itu, kita balik lagi ke rincian barang, pastikan semuanya sudah terisi dan sudah benar, tanggalnya juga sudah tepat, kemudian kita simpan. Oke. Selesai untuk transaksi tanggal 12 Januari 2019 yang pertama. Nah, tanggal 12 Januari 2019 yang kedua. Oke. Nah, di tanggal yang sama ini ternyata setelah dicek kursi yang diterima itu ada satu yang rusak atau ada satu yang cacat dan tidak bisa dijual. Akhirnya diputuskan untuk melakukan retur. Oke. Nah, untuk menginput transaksi retur ini kita masuk dari pembelian, kemudian retur pembelian. Oke. Nah, di sini kita masukkan pemasoknya itu mulia abadi.
Oke. Tanggalnya itu 12 Januari. Kemudian returnya itu dari faktur. Oke. Returnya itu dari faktur karena kita menerima barang sekaligus faktur pada tanggal 12 ini. Dan kita inputnya itu melalui faktur pembelian. Jadi kita retur dari faktur. Nah, kita cari nomor fakturnya yaitu yang tanggal 12 Januari. Nah ini, 12 Januari 2019. Oke. Kemudian untuk perincian barangnya kita klik ambil. Oke, kursi bar, pastikan tercentang, kita klik lanjut. Nah, kemudian kita ganti kuantitasnya menjadi 1. Oke. Kemudian kita masukkan info lainnya, keterangannya adalah retur kursi bar dikarenakan cacat. Oke. Selanjutnya kita akan simpan. Pastikan dulu tanggal sudah benar. Oke, di sini totalnya adalah 55.000. Kemudian kita simpan. Oke, selesai tanggal 12 Januari yang kedua. 12 Januari yang kedua. Nah, selanjutnya tanggal 13 Januari 2019. Di sini perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nah, barang yang dibeli adalah meja kaca. Oke. Langsung dibayar lunas dengan Bank Mandiri. Kemudian barang itu masuk ke gudang depan dengan nomor faktur 08791. Nah, karena ini adalah barang yang baru atau item yang baru, jadi kita masukkan dulu atau kita buat dulu item baru pada menu barang dan jasa. Jadi kita masuk di inventory atau persediaan, kemudian barang dan jasa. Ini kategori barangnya adalah meja. Oke. Kemudian nama barangnya itu meja kaca. Kemudian jenis barangnya itu persediaan. Satuannya itu PCS. Kemudian harga jual satuan 375.000. Nah, itu kita masuk ke penjualan pembelian. Oke, harga jualnya 375.000. Oke. Kemudian PPN 10%. Ya, di sini ada PPN. Kita pilih PPN 10%, dasar pengenaan PPN-nya itu 100%. Oke. Sesudah itu kita simpan. Nah, sini sudah muncul meja kaca. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan pembelian langsung dari faktur pembelian. Oke. Langsung dari faktur pembelian. Oke, kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke, kita pilih pemasoknya adalah pemasok umum. Pemasok umum. Oke, kemudian tanggalnya 13 Januari. Kemudian nomor fakturnya 08791. Oke. Nama barangnya meja kaca.
Kita cari meja kaca, masukkan 100 dengan harga 85.000. Oke, gudangnya itu gudang depan. Oke, di sini gudang depan. Nah, kita klik lanjut. Sesudah itu kita masuk ke info lainnya. Oke. Di sini tanggal pengirimannya langsung kita masukkan per hari itu. Kemudian pengirimannya tidak disebutkan, langsung masukkan keterangannya saja. Pembelian meja kaca secara tunai. Oke. Nah, karena ini pembeliannya secara tunai, langsung dilunasi, jadi dari faktor pembelian ini kita langsung ke proses pembayaran. Oke, kita akan langsung ke proses pembayaran. Nah, sini langsung muncul pemasoknya dan invoice-nya. Kemudian banknya itu kita pilih Bank Mandiri IDR. Oke, tanggal bayar 13. Kemudian nilai pembayaran, kita klik saja hitung nilai pembayaran. Info lainnya, memasukkan pembayaran atas pembelian secara tunai. Ini pembayaran atas pembelian secara tunai. Kemudian kita simpan. Nah, ini dia. Sudah muncul. Oke. Tanggal 13 yang selanjutnya. 13 yang selanjutnya, yang kedua, transaksinya adalah membayar hutang kepada Mulia Abadi. Oke, nomor fakturnya ini INVMA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek 0098 tanggal 31 Januari 2019. Oke, hanya sebagian saja pembayarannya, yaitu sebesar 10 juta. Jadi ini adalah pembayaran hutang hanya sebagian. Oke. Kita langsung masuk saja dari menu pembayaran pembelian. Oke, pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nah, kemudian kita tambahkan. Oke. Pembayarannya itu kepada Mulia Abadi. Oke, banknya itu Mandiri. Kemudian metode bayar cek atau giro. Tanggal 13. Tanggal ceknya itu 31. Oke. Nah, gironya itu kita masukkan nomor GR0098. Oke. Nah, nilai pembayaran kita biarkan dulu kosong. Sekarang kita klik ambil. Nah, invoice yang akan dibayar yaitu INVMA 9128. Oke, jadi kita centang saja yang 9128, kemudian kita klik lanjut. Oke, nah di sini yang akan kita bayarkan hanya sebagian, yaitu 10 juta. Jadi kita klik, kemudian kita ganti bayarnya itu jadi 10 juta. Setelah itu kita klik lanjut, dan kita klik hitung nilai pembayaran. Oke. Sudah itu, masukkan keterangan, melakukan pembayaran sebagian hutang kepada Mulia Abadi.
Oke. Pastikan kembali tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Oke. Selesai transaksi untuk 13 Januari 2019. Selanjutnya, transaksi untuk 14 Januari 2019. Transaksi tanggal 4 ini, kita melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Nah, jadi kali ini kita sudah terima invoice-nya, sudah kita lunasi invoice-nya, tapi barang nanti datang belakangan. Oke, ditarik barangnya, kursi kerja dan kursi santai, masing-masing 100 dan 50. Nah, bayarnya itu dari Bank Mandiri. Nanti barang diterima tanggal 15 Januari 2019. Nah, untuk bisa menggunakan atau untuk menginput transaksi ini, kita perlu mengaktifkan fitur di mana kita bisa menerima invoice, mendahului dari barang. Jadi kita menerima invoice mendahului pengiriman barang. Nah, kita masuk dari pengaturan, kemudian preferensi. Kemudian di sini ada fitur. Masuk dalam fitur, kita lihat yang pembelian. Kemudian tagihan di muka kita centang. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menginput transaksi tanggal 14 Januari 2019. Oke, langsung masuk dari pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke. Nah, kita klik tambah untuk buat data baru. Di info lainnya, akan muncul tagihan di muka, ya mendahului terima barang. Oke. Kita centang saja ini terlebih dahulu. Oke, jadi kita centang dulu. Nanti, kemudian kita masukkan info detail yang lain. Oke. Masukkan pemasoknya CV Sumber Kayu. Oke, di sini sumber kayu belum ada, jadi kita masukkan saja, kemudian simpan sebagai data baru. Oke, kemudian tanggalnya 14 Januari. Nomor faktur sumber 2019-776. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rincian barang. Kursi kerja dan kursi santai. Oke, di sini ada diskon 15% untuk kursi kerja. Kita masukkan saja 15. Oke. Kemudian kita klik lanjut. Nah, lanjut ke produk berikutnya, kursi santai. Rp80.000. Oke, kemudian kita klik lanjut. Oke. Nah, rincian barang sudah. Info lainnya kita perlu masukkan pengiriman barang 15 Januari. Kemudian kita masukkan keterangannya, yaitu transaksi pembelian dengan faktur mendahului penerimaan barang.
Oke. Nah, kita pastikan lagi rincian barang sudah benar. Sudah itu, di sini fakturnya itu langsung dilunasi, jadi kita tidak perlu simpan, langsung saja klik proses pembayaran. Oke. Nah, banknya itu Bank Mandiri. Sini tanggalnya itu 14. Metodenya transfer. Oke. Kemudian nilai pembayaran kita klik saja hitung. Kemudian info lainnya melunasi transaksi dengan faktur mendahului penerimaan barang. Oke. Selanjutnya kita simpan. Oke, pastikan kembali tanggal sudah benar. Oke. Nah, tanggal 14 Januari sudah selesai. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, 15 Januari. Nah, 15 Januari ini, perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 14. Jadi dari pembelian yang sudah kita lunasi di tanggal 14, kita terima di tanggal 15. Oke, jadi kita akan terima pembelian barang. Jadi yang kita terima ini hanya barangnya saja. Karena sebelumnya invoice sudah kita terima dan kita lunasi. Kita masuk dari pembelian, kemudian penerimaan barang. Diterima dari pemasoknya Sumber Kayu. Oke, pemasoknya Sumber Kayu. Itu Sumber Kayu. Oke, tanggal 15. Oke, nah, nomor terima Sumber 2019-776, kita ambil yang nomor faktur di tanggal 14. Oke, kemudian kita klik ambil dari tagihan di depan atau tagihan di muka. Oke, kita search, kita pilih, klik lanjut. Oke. Nah, setelah itu di info lainnya kita tuliskan menerima barang dari Sumber Kayu. Oke. Sesudah itu kita simpan. Oke. Penerimaan dari Sumber Kayu selesai, dan di sini statusnya langsung difaktur karena fakturnya itu sudah dibuat terlebih dahulu di tanggal sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 16 Januari 2019. Nah, di tanggal 16 ini kita melakukan klaim atas pembelian. Nah, klaim atas pembelian ini dilakukan karena ada kursi yang rusak. Oke, kursi yang rusak. Nah, perbedaan dengan retur adalah kalau retur itu kita kembalikan, tetapi kalau klaim itu kita tukar barangnya. Nanti kita akan tukar barangnya dengan barang yang baru, barang yang bagus dan tidak cacat. Oke. Nah, untuk bisa menginput transaksi ini, kita pastikan akun selisih nilai persediaan itu sudah kita masukkan beban pokok penjualan. Jadi kita masuk dulu ke pengaturan, kemudian preferensi. Setelah itu kita ke menu akun perkiraan.
Oke, kemudian persediaan. Nah, di sini ada, kita lihat yang selisih nilai persediaan. Oke, selisih biaya. Oke, selisih biayanya itu kita pastikan sudah masuk beban pokok penjualan. Oke, ini beban pokok penjualan sudah ada. Untuk bisa menginput transaksi ini, kita perlu mengaktifkan klaim pemasok dari pengaturan, kemudian preferensi. Oke, di fitur pembelian, nah ini klaim pemasok kita centang, kemudian kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menginput transaksi ini. Dari menu pembelian, kemudian klaim pemasok. Oke, nah, untuk tanggal 16 ini tipenya adalah pengiriman barang. Oke, jadi pengiriman barang itu maksudnya adalah barang yang rusak itu kita kembalikan kepada pemasok. Nah, pemasoknya itu adalah Sumber Kayu. Oke, tanggalnya itu 16 Januari 2019. Oke. Kemudian kita masukkan barangnya, yaitu kursi santai. Kursi santai 1 di gudang depan. Oke, klik lanjut. Nah, kemudian kita masukkan info lainnya. Oke, info lainnya di keterangan. Oke, mengirimkan barang yang rusak. Oke, pastikan tanggalnya 16 Januari 2019. Oke, kemudian kita simpan. Oke, nah sebelum kita lanjut ke tanggal 17, untuk tanggal 15 tadi kita coba lihat lagi. Sepertinya ada kesalahan ketika memasukkan gudang. Oke, tanggal 15 itu penerimaan barang. Oke, jadi kita masuk di pembelian, kemudian penerimaan barang. Nah, di sini yang Sumber Kayu ini kita coba buka lagi dan kita cek gudangnya. Sepertinya gudangnya itu masih gudang belakang. Oke, ini masih gudang belakang. Kita rubah dulu. Kita rubah gudangnya jadi gudang depan. Oke, sesudah itu kita simpan. Ya. Nah, kita bisa lanjutkan sekarang untuk klaim pemasok. Nah, klaim pemasok yang tanggal 16 adalah pengiriman barang. Untuk yang tanggal 17, oke, kita menerima barang pengganti dari vendor atau dari supplier. Nah, kita akan masukkan barangnya, oke, dari klaim pemasok, kemudian kita klik tambah. Tipe klaimnya adalah terima barang, karena barang yang kita tukarkan akan kita terima. Kemudian akan muncul dialog untuk mencari klaim pada saat kita mengirimkan barang. Nah, itu tanggal 16 Januari 2019. Kita klik. Nah, muncul kursi santai, kita klik lanjut. Nah, tanggal kita ganti jadi 17.
Oke. Nah, info lainnya kita masukkan keterangan menerima barang klaim dari sumber kayu. Oke. Pastikan kembali tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Oke. Nah, selesai untuk transaksi tanggal 17 Januari. Kita lanjutkan ke transaksi 18 Januari 2019. Nah, untuk transaksi tanggal 18 Januari 2019, kita menerima informasi nomor rekening dari Sentra Furniture. Jadi kita masukkan saja infonya itu di pemasok. Dari menu pembelian, kemudian pemasok. Nah, kita cari Sentra Furniture. Kemudian di bagian pembelian, di sini ada rekening bank, sudah kita tambah. Jadi, nama banknya itu Mandiri. Nomor rekeningnya yang ini, kita copy saja, kemudian atas nama Sentra Furniture, kemudian kita simpan. Oke. Selesai transaksi tanggal 18. Tanggal 19 kita akan melunasi hutang kepada Sentra Furniture. Oke. Dan di sana akan ada kelebihan pembayaran. Jadi kita akan melakukan transaksi kepada Sentra Furniture, di mana kita akan melakukan pelunasan hutang, dan di sana akan ada kelebihan pembayaran. Kemudian pembayaran itu akan dilakukan dengan menggunakan Bank Mandiri. Oke, nah, sebelum kita lanjut, untuk kelebihan pembayaran kita bisa menampungnya pada sebuah akun. Kita bisa menampungnya pada sebuah akun. Oke. Kita buat akun saja terlebih dahulu dari buku besar, kemudian akun perkiraan. Oke, kemudian tipe akunnya kita pilih aset lancar lainnya. Kemudian kita klik sub account, kita pilih aset lancar lainnya. Nah, nama akunnya bisa Anda sesuaikan dengan kebijakan perusahaan atau sesuai dengan preferensi Anda. Tapi saya akan menggunakan nama akun yaitu overpayment to supplier. Oke. Kemudian saya akan simpan. Oke. Nah, di sini akan muncul overpayment to supplier. Untuk memastikan agar account ini bisa kita gunakan nanti, kita masuk ke pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita masuk ke akun perkiraan. Di bagian penjualan pembelian, di sini ada akun diskon. Kita masukkan yang overpayment tadi. Sesudah itu, kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pembayaran kepada Sentra Furniture.
Oke, kita masuk dari pembayaran pembelian. Pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita buat baru. Pembayarannya kepada Sentra Furniture. Banknya itu Bank Mandiri. Nah, metodenya itu transfer bank. Nanti di sini kita sudah bisa mengisi rekeningnya. Ini Bank Mandiri. Tanggal bayar 19 Januari 2019. Kemudian nilai pembayaran, kita biarkan saja. Kita ambil dulu faktur yang akan kita bayarkan. Oke, di sini ada 2 invoice, kita pilih nomor faktur 1287. 1287. Oke. Kita klik lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini invoice-nya itu hanya 8.150.000, sedangkan yang akan dibayarkan itu 10 juta. Kita masukkan 10 juta. Nah, berarti ada kelebihan 1.850.000. Nah, cara untuk memasukkan kelebihan ini yaitu kita input dari informasi diskon. Oke, informasi diskon. Kita masukkan akun diskonnya itu yang overpayment tadi. Diskonnya itu kita masukkan angka minus 1.850.000. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita klik lanjut. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Bayarnya itu 8.150, diskon minus 1.850, total pembayaran jadi 10 juta. Oke. Nah, kita masukkan keterangan pelunasan hutang kepada dengan kelebihan bayar 1.850.000. Oke. Jadi pastikan kembali tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Nanti di akun perkiraan ini harusnya dia akan muncul saldonya. Oke, overpayment to supplier 1.850.000. Oke, kita lanjut pada transaksi selanjutnya, tanggal 21. Oke, transaksi tanggal 21 ini, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Meja bundar, kuantitinya 20, harganya 100.000, kemudian langsung dibayar menggunakan Bank Mandiri IDR. Barang masuk ke gudang depan, nomor faktur pembelian 12667. Jadi kita langsung masuk dari pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke, pemasoknya pemasok umum, kemudian tanggalnya 21, kemudian nomor faktur 12667, kemudian meja bundar. Oke, jumlahnya 20, harganya 100.000. Oke, gudangnya depan,
Oke, selanjutnya kita masuk ke info lainnya, tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian keterangannya, kemudian barang secara tunai saja. Selanjutnya, karena transaksi ini secara tunai, jadi kita akan langsung membayar. Masuk di proses, kemudian pembayaran. Oke. Banknya itu Bank Mandiri DR, kemudian tanggal bayarnya 21. Kemudian nilai pembayaran tinggal klik saja, hitung nilai pembayaran. Kemudian info lainnya kita masukkan pembayaran atas transaksi secara tunai. Oke. Sudah itu kita simpan. Oke. Sudah itu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture. Oke. Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture, oke, untuk 2 barang. Oke, kemudian ada down payment. Oke, down payment diharapkan diterima tanggal 23, dibayar dengan menggunakan Bank Mandiri. Oke, jadi kita buat dulu PO, pembelian, kemudian pesanan pembelian, kemudian pemasoknya kita pilih Sentra Furniture, tanggalnya itu 22. Kemudian barangnya itu meja bundar dan kursi santai. Oke, kemudian kursi santai. Oke. Selanjutnya, di info lainnya kita masukkan pemesanan. Oke. Pengirimannya 23 Januari. Oke. Nah, kita proses, kemudian uang muka, karena kita akan melakukan pembayaran uang muka. Oke. Nah, ini proses uang muka. Nah, di sini nomor faktur kita harus isi, ya. Tapi karena kita tidak memiliki nomor faktur di transaksi ini, jadi kita masukkan saja FP strip, nah, nomor PO-nya. Kemudian tanggalnya 22 Januari. Oke. Ini uang mukanya 2 juta. Oke. Sudah itu kita proses kemudian pembayaran. Oke, tanggalnya 22. Banknya itu Bank Mandiri. Transfer. Oke, rekening bank sudah ada. Nilai pembayaran kita klik saja hitung nilai pembayaran. Kemudian info lainnya kita ketikkan
pembayaran oke, sudah itu kita simpan. Nah, transaksi tanggal 22 sudah selesai. Selanjutnya transaksi tanggal 23. Nah, di tanggal 23 kita menerima barang namun hanya sebagian. Oke. Kita menerima barang namun hanya sebagian, yaitu meja bundar 20 unit. Oke. Nah, kursi santainya belum kita terima. Ini dengan surat jalan 6675. Kemudian ada pengiriman ini menggunakan mobil box. Kemudian kita masukkan ke gudang depan. Oke, kita masuk dari menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Kita create baru. Pemasoknya itu Sentra Furniture. Kemudian tanggalnya 23. Kemudian nomor terima ini pakai nomor surat jalan. Kemudian meja bundar saja yang kita akan pilih. Nah, untuk itemnya itu jangan lupa kita ambil dari pemesanan. Karena ini kita menerima barang berdasarkan pesanan. Jadi ambil dari pesanan tanggal 22 Januari 2019. Oke, hanya yang meja bundar saja, 20 unit. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita ganti jadi gudang depan. Oke. Nah, sesudah itu info lainnya itu menerima. Oke, menerima sebagian barang saja. Kemudian kita simpan. Oke. Oke, ini sudah muncul. Oke, sepertinya ada informasi yang terlewatkan. Kita bisa cek lagi. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, mobil boxnya kita lupa untuk masukkan. Oke, pengirimannya itu mobil box. Oke, kita simpan. Nah, untuk tanggal 23 sudah selesai. Kemudian tanggal 24, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari 2019. Oke. Jadi, sisa barangnya diterima pada tanggal 24 Januari. Jadi kita tambah, kemudian Sentra Furniture kita masukkan sebagai pemasok, tanggalnya 24. Kemudian nomor terimanya itu 6690. Kita ambil dari pesanan. Ambil dari pesanan, pilih yang tanggal 22 Januari. Nah, masih ada kursi santai. Kita klik lanjut. Di sini pastikan gudangnya itu gudang depan. Oke. Setelah itu kita klik info lainnya. Kita masukkan menerima sisa barang atas pesanan kepada Sentra Furniture. Jadi setelah itu kita simpan. Oke. Transaksi tanggal 24 selesai. Nah, di tanggal 25, kita menerima tagihan. Oke. Di tanggal 25, kita menerima tagihan dari Sentra Furniture untuk barang yang kita terima tanggal 23 dan 24.
Jadi invoice tanggal 25 ini adalah untuk barang yang kita terima tanggal 23 dan tanggal 24. Oke, kita masuk dari pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita buat baru, Sentra Furniture, tanggal 25 bulan 1, nomor fakturnya itu yakni Sentra 123. Oke, nah sekarang untuk rincian barangnya kita ambil dari penerimaan barang, karena barangnya kita sudah terima, kita ambil dari penerimaan barang, kemudian kita search, nah, masukkan kedua-duanya. Oke, kita cari lagi yang satu. Oke, jadi untuk 6690 dan 6675 kita masukkan, kemudian kita klik lanjut. Oke, di sini sudah muncul. Ya, di sini gudangnya pasti gudang depan kedua-duanya. Oke, kemudian info lainnya. Oke, info lainnya. Nah, di sini menerima barang. Oke, menerima barang. Sorry. Di sini infonya adalah kita menerima invoice. Kita tulis menerima tagihan dari Sentra Furniture. Oke. Setelah itu, oke, ini kita tidak perlu rubah lagi. Nah, untuk DP, pastikan dia sudah muncul 2 juta rupiah. Oke, DP 2 juta rupiah. Nah, setelah itu, kita cek lagi tanggalnya, kalau sudah benar. Setelah itu kita simpan. Oke. Selesai untuk transaksi tanggal 25 Januari 2019. Kita lanjut ke transaksi tanggal 26. Di tanggal 26 ini, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Seperti transaksi yang kita sudah pernah buat sebelumnya, fakturnya mendahului penerimaan barang dan kita lunasi terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirim. Nomor fakturnya 2019-908. Kemudian ada diskon faktur. Di sini ada diskon faktur. Setelah itu bayarnya pakai cek. Tanggal ceknya itu 6 Februari 2019. Kita masuk dari pembelian, kemudian faktur pembelian. Dan kita create baru, tambah. Nah, seperti biasa kita pastikan dulu tagihan ini mukanya sudah dicentang agar tidak kelupaan nanti. Baru kita masuk ke pemasoknya itu Sumber Kayu di tanggal 26. Kemudian fakturnya itu Sumber 2019-908. Setelah itu barangnya meja bundar. Kemudian meja persegi. Dan meja kaca.
Oke. Selanjutnya, info lainnya kita masukkan pembelian dengan faktur mendahului penerimaan barang. Barang nanti tanggal 27. Oke, kemudian ada diskon faktur. Oke, kita balik lagi. Jangan lupakan diskon fakturnya itu 1250.000. Oke, diskon faktur 1.250.000. Ya, sepertinya sudah informasi. Semua informasi sudah kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan langsung melakukan pembayaran menggunakan cek Bank Mandiri. Jadi masuk di proses pembayaran. Oke, menggunakan cek Bank Mandiri. Oke, banknya itu kita pilih Bank Mandiri. Metode bayar transfer bank. Cek giro. Kemudian nomor gironya, tanggalnya itu 26, tanggal ceknya itu 6 Februari. Oke. Kemudian info lainnya Oke, sudah itu kita cek lagi tanggalnya, pastikan sudah benar, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 27. Oke, tanggal 27 adalah transaksi menerima barang. Oke, tanggal 27 adalah transaksi menerima barang atas barang yang dipesan atau dibeli pada tanggal 26, oke, dari sumber kayu. Jadi kita langsung masuk saja. Oke, bentar. Di sini ada kekeliruan. Oke, mohon maaf saya lupa mengklik hitung nilai pembayaran. Oke, kemudian kita simpan. Transaksi selanjutnya yaitu kita akan terima barang tanggal 27 Januari. Ya, 27 Januari, penerimaan barang, kita buat baru. Pemasoknya sumber kayu, 27. Kemudian nomor terima, di sini tidak ada, jadi kita pakai saja nomor faktur. Oke. Nah, untuk rincian barang, transaksi ini terkait dengan pembelian. Oke. Pembelian pada tanggal 26, jadi kita ambil dari tagihan di muka. Oke, kita masukkan semuanya. Oke. Kita ganti gudangnya itu menjadi di sini masuk ke gudang depan. Gudang depan. Kemudian info lainnya pembelian barang kita ganti dengan penerimaan barang. Oke. Setelah itu, kita simpan. Pastikan kembali tanggal sudah benar.
Oke. Tanggal 27 Januari selesai. Sekarang kita akan lanjut ke tanggal 28 Januari. Di sini ada item baru dengan nama kursi kaca. Jadi kita perlu membuat dulu item baru dengan nama kursi kaca. Oke, kita masuk dari persediaan. Kita masuk dari persediaan, barang dan jasa, tambahkan, ini kategorinya kursi, satuannya TCS, oke, kemudian harganya 295, kemudian PPN 10%, DPP 100%. Oke, sudah itu kita simpan. Nah, nanti akan muncul di daftar barang dan jasa. Itu kursi kaca. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembelian. Oke, dari menu faktur pembelian secara tunai, artinya bahwa kita akan langsung lunasi. Oke, jadi kita akan masuk dari pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke, kemudian kita pilih pemasok umum. Oke, pemasoknya adalah pemasok umum, tanggal 28. Kemudian nomor fakturnya 10023. Nah, untuk barang dan jasanya kita masukkan kursi kaca. Oke. Jumlahnya 100 dengan harga 72.000. Gudangnya itu gudang depan. Oke. Nah, sesudah itu kita masuk ke info lainnya. Keterangannya kita masukkan pembelian barang secara tunai. Tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal transaksi. Kemudian tidak ada lagi info yang perlu kita masukkan. Sekarang kita masuk langsung ke pembayaran. Oke, di sini pembayarannya akan menggunakan Bank Mandiri. Jadi kita proses, kemudian pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Oke. Nah, Bank Mandiri DR. Oke. Tanggal bayarnya itu 28 Januari. Kemudian ini untuk rekeningnya tidak ada rekeningnya. Nilai pembayaran kita tinggal klik hitung. Oke. Kemudian di info lainnya. Oke. Kita masukkan pembayaran atas pembelian secara tunai. Oke, pembayaran atas pembelian secara tunai. Oke. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Nah, untuk mengecek kembali transaksi yang kita sudah buat, kita bisa ke menu perusahaan, kemudian log aktivitas. Oke. Ini kita besarkan sedikit. Oke. Nah, di sini kita bisa cek apakah ada kesalahan tanggal yang kita lakukan. Nah, dari sini kita lihat tanggalnya itu semuanya tahunnya 2019 dan bulannya itu bulan Januari. Berarti diperkirakan kita sudah mengubah tanggalnya pada saat kita menginput transaksi. Sekian untuk
video tutorial transaksi fitur pembelian, dan untuk transaksi fitur penjualan akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa. Mengisi rekeningnya. Tanggal bayar 19 Januari 2019.